Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Ramadhani, NIM 1903078, jurusan D3 Rekam Medis, kelas B, ingin memaparkan materi tentang manajemen unit kerja, yaitu di materi MMIK 1. Menurut James F. Stoner dan Charles Wankel, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Dari manajemen, berdasarkan pengertian manajemen di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen memiliki beberapa ciri khas antara lain: 1. Manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan. 2. Manajemen sebagai proses perencanaan, penggerakan, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan. 3. Tersedia sumber daya manusia, material, dan sumber lainnya. 4. Mendayagunakan atau menggerakkan sumber daya tersebut secara efisien dan efektif. 5. Terdapat orang yang menggerakkan sumber daya tersebut, manajer. 6. Penerapan manajemen berdasarkan ilmu dan juga seni atau keahlian yang harus dimiliki oleh manajer. Fungsi dan tugas manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan merupakan proses menetapkan berbagai hambatan yang diperkirakan ada dalam suatu program guna dipakai sebagai pedoman dalam suatu organisasi. Perencanaan adalah suatu proses untuk merumuskan masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat dan menyusun langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Kedua, organizing atau pengorganisasian adalah pengelompokan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu rencana sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan memuaskan. Ketiga, actuating atau pelaksanaan. Menurut ahli tahun 1986 mengupayakan bahwa actuating merupakan usaha penggerakan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut. Keempat, controlling atau pengawasan. Manajemen adalah suatu sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan tujuan perencanaan, kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan untuk dengan cara paling efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Fungsi manajemen. Pertama, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi seperti pimpinan, pegawai, pelanggan, serikat kerja, masyarakat, pemerintah daerah, dan lain-lain. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebutuhan pelaksana manajemen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan manajemen perlu dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan manajer. Seseorang manajer sebaiknya memiliki 3 kualifikasi dasar, yaitu 1. Technical skills adalah pengetahuan mengenai teknik dan skill yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Kedua, conceptual skills adalah kemampuan untuk mengungkapkan gagasan dan konsep mengenai situasi abstrak dan kompleks yang harus dihadapi oleh organisasi sebagai suatu kesatuan. Ketiga, management skill adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, yaitu dengan melakukan komunikasi yang efektif, memotivasi staf sehingga mampu menarik kepemimpinan secara efektif. Kesimpulannya adalah peran rekam medis ini membutuhkan sebuah manajemen yang baik dan benar agar tetap terjamin kualitas pelayanan yang cepat, efektif, efisiensi sehingga kedepannya dapat terhindar dari permasalahan yang dapat mengancam keberlangsungan sebuah sistem pelayanan rumah sakit. Sekian materi yang telah saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.